Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faiza. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Saya mengampu di SMK Cordova Margoyoso. Status PPG di Universitas Wahid Hasyim Semarang, program studi pendidikan agama Islam. Demikian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedanten. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan doa di pagi hari. Aflah, silahkan mulai dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan abidi wa la raddani. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ftah alaina bi ma'rifatil ilmi Fahassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ada ngecek gimana kira-kira kalian sudah fokus apa belum hari ini? Sudah fokus hari ini? Kita cek kefokusan ya. Kita cek fokus itu kalau penglihatan, pendengaran kita dalam satu tempat. Kita cek kira-kira fokus enggak? Kalau ibu bilang ular, kalau ibu bilang cacing, oke, kita mulai ya. Kita ulang lagi. Kalau ibu bilang ular berarti, oke, ini ular ya, ular. Ini cacing ya. Oke, kita mulai. Dalam hitungan 1, 2, 3. Cacing, ular, ular, cacing. Cacing? Oh, nggak ada yang ikut. Oke, terima kasih semuanya udah fokus. Oke, kalau sudah fokus baru kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Bu Faiz akan menunjukkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa membaca, menulis dan menghafal
mendapatkan ayat atau hadis tentang bersyukur, diantaranya tadi. Nanti berarti kita setelah ada presentasi, terus ada flashback tentang video yang kemarin Ibu kasih tugas sama kalian, kalian semaan, hafalan satu-satu ya. Kemudian yang kedua, memahami makna syukur sebagai bukti beriman. Yang ketiga, menerapkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membuat produk kreatif atau poster, video atau syair atau kata-kata bijak tentang mensyukuri nikmat. Sudah siap tugasnya kemarin? Sudah. Ada yang mengumpulkan bikin poster ada? Ada. Kelompok berapa ini yang mengumpulkan bikin poster? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok berapa lagi? Oke. Ngumpulin apa? Bikin apa kelompok 4? Oh, poster juga. Kelompok 1 bikin apa? Oh, video presentasi ya, yang dari IG itu ya? Yang apa? Video itu. Oke. Nanti kita maju satu persatu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan tugasnya kemarin. Kita kira hasil produk kreatifnya hari ini bikin apa ya? Oke, silahkan diperkenalkan dulu kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, ada saya Nurafisya, Saya Silahul Aulia. saya Veronica Novita, saya Asyifa Faridiyah. Ini adalah hasil karya kami, terinspirasi dari video pendek yang Bu Faiza kirim. Oh, yang kemarin ya, tugas kalian. Oke. Dan rencana, tolong ingatkan aku bahwa cintamu jauh lebih besar daripada kekecewaanku, dan rencana yang engkau siapkan untuk hidupku jauh lebih baik dari impianku. Tugas kita adalah berjuang sekeras-kerasnya dan sehebat-hebatnya, tapi jangan terlalu yakin dengan ikhtiar kita secara berlebihan. Berhasil atau tidak, tetaplah Allah yang menentukan. Suatu hari nanti kita akan menyadari satu hal, kita terlalu takut dan khawatir melebihi sewajarnya. Dan Allah telah mengatur semaunya bagimu jauh lebih baik dari yang engkau harapkan. Tersenyumlah, fikirkan sekadarnya, jalani semampunya. Semua akan baik-baik saja. Kasih aplaus dulu lah. Oke, boleh diteruskan? Jadi, bagi kami, syukur itu adalah sebuah cara sederhana untuk melihat hidup dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan jiwa yang lebih lapang. Syukur bukan hanya tentang menerima yang besar, tetapi juga merasa indahnya hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Bagi kami, syukur adalah kekuatan yang membuat setiap langkah lebih berarti, setiap tantangan lebih ringan, dan setiap hari terasa penuh berkah. Wujud cinta Allah kepada hambanya tidak melulu sebuah kebahagiaan, tapi justru dengan ujian sakit, pedih, kehilangan, hal tersebut adalah wujud perhatian dan cintanya Allah kepada manusia secara berbeda-beda. Semakin sakit, bisa jadi Allah semakin cinta saat kita menerima rasa sakit ini. Kalau yang mencintai kita Allah, kita tidak butuh yang lainnya. Semuanya akan menjadi lebih mudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. sama-sama, Bu. Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Oke, Bu. kelompok 1. Wah, ini kalau misalnya sudah bisa bikin video kayak gini, besok kalau ngasih tugas harus dikirim, harus punya link sendiri, punya YouTube sendiri ya. Oke, dari video ini tadi ada presentasi dari teman kalian yang mengatakan terkadang kita melihat cinta Allah itu jangan melulu bahwa apa yang diberi, jangan melulu apa yang diberi berupa kebahagiaan. Justru saat Allah tidak mewujudkan apa yang kita inginkan, berarti disitulah Allah memberi pelajaran sama kita bahwa kita ini disuruh berjalan sesuai mana takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah menunjukkan rahmatnya dengan kalau kita minta sesuatu,
besoknya keturutan dikasih sama Allah. Tapi lain waktu juga beda. Terkadang Allah, Bu, aku udah mintanya dari kecil, kok nggak dikasih-kasih. Itu adalah wujudnya Allah memperlihatkan tidak ada siapapun makhluk yang mampu memberi otoritas perintah kepada Allah. Allah itu nggak bisa disuruh-suruh. Ya, bahkan makhluk yang termulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, beliau adalah kategori seorang nabi dan rasul dalam kategori ulul azmi. Beliau adalah nabi dan rasul yang cobaan ujiannya, hidupnya melebihi semua nabi dan rasul lainnya. Bahkan Kanjeng Nabi itu ujiannya melebihi ujian seluruh manusia yang ada di dunia. Padahal beliau manusia paling dicintai sama Allah. Tapi ternyata beliau diberi ujian yang paling dahsyat, paling luar biasa dibanding manusia-manusia yang lainnya. Apa yang tidak pernah dirasakan Rasulullah? Kehilangan. Beliau dari di rahim ibunya saja beliau sudah kehilangan ayahnya. Beliau lahir baru berapa tahun sudah kehilangan siapa? Ibunya. Setelah berapa tahun kehilangan ibunya, beliau kehilangan siapa? Kakeknya. Setelah berapa tahun berikutnya kehilangan siapa? Pamannya. Ibarat hidup, beliau terlunta-lunta hidupnya. Dari mulai beliau di rahim. Itu baru dari segi beliau dari masa kecilnya. Beliau setelah dewasa, beliau itu seorang ayah yang sudah kehilangan semua putranya saat beliau masih hidup. 7 putra-putri Rasulullah itu meninggal semua. Yang 6 meninggal semua saat beliau masih hidup. Hanya 1 yang beliau meninggal setelah Kanjeng Nabi sudah wafat. Kepedihan yang lebih seperti apa yang dirasakan seorang manusia selain kehilangan orang-orang yang dia cintai mulai dari dia kecil. Ada lagi yang selain itu? Ya, banyak. Rasulullah saat dibenci orang, ya, kalau misalnya kita dibenci orang itu seperti apa? Mentok-mentoknya kalau orang sirik sama kamu, gak suka sama kamu, biasanya gimana paling? Gak mau ngomongin ya, cuek, jutek gitu kan? Tapi ini Rasulullah seorang nabi dan rasul, ketika orang gak suka sama seorang nabi, datang sama Rasulullah keluar pintu, langsung itu ditaruh pedang di leher Rasulullah. Kenapa ada orang yang benci sama kita sampai nodongin pisau? Nggak ada kan? Terus itu presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3 silahkan maju. Kita lihat kelompok 3 kita surprise. Bikin apa ini? Wah, bikin poster. Coba dibaca teman-teman, apa ini tulisannya posternya? Tidak mungkin tertukar apa yang sudah Allah katakan. Oke. Saya minta presentasi dari kelompok, perkenalan dulu kelompok 3. Nama saya Muhammad Aini Naim. Kenalkan nama saya Alfian Khalifah Kami. Oke. Nama saya Muhammad Aflah. Oke. Dari kelompok? Oke, dari kelompok 3. Mau mempresentasikan poster. Posternya apa? Tidak mungkin apa yang sudah Allah takar. Apa kaitannya? Poster tidak mungkin tertukar apa yang sudah Allah takar dengan rasa syukur. Karena apa yang Allah takar berikan kepada hambanya adalah yang sebaik-baiknya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang telah Allah berikan porsi nikmatnya masing-masing.
kehidupannya orang yang kita inginkan, orang itu pun juga menginginkannya. Oke, sudah? Sudah. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Saya agak tidak mungkin tertukar apa yang sudah Allah takar. Ini ada yang agak gemuk, ada yang kecil, ada yang kecil tinggi, ada yang seperti ini, berarti harus sudah bersyukur? Oke, bersyukur ya. Karena apa yang Allah takar tidak mungkin tertukar. Tapi bisa jadi ya besok agak gemuk-gemuk lagi ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan duduk. Oke. Alhamdulillah. Oke, sekarang berikutnya untuk presentasi untuk kelompok 4. Wah, membuat poster lagi ini dari kelompok 4. Coba agak diangkat. Oke, perkenalan dulu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Setia Maulana. Nama saya Ardian Suryanto. Oke. Coba diangkat. Apa itu? Baca. Coba yang lain juga baca yang kencang apa? Ya, jalani dengan senang dan tenang. Apa kaitannya poster ini dengan rasa syukur? Rasa senang membuat kita mampu menikmati setiap momen sekecil apapun sebagai anugerah yang berharga. Sementara ketenangan hati menuntun kita agar tidak mudah gelisah dalam menghadapi masalah, melainkan lebih sabar dan bijak dalam mencari solusi. Dengan hati yang senang, kita akan lebih bersemangat. Dengan jiwa yang tenang, kita akan lebih kuat menghadapi ujian. Pada akhirnya, hidup bukan hanya soal mencapai tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian di sepanjang perjalanan. Oke, itu ya motivasi kalian membuat poster ini ya. Oke, terima kasih, kasih aplaus semuanya. Oke, saya kira materi kita hari ini tentang syukur sudah cukup. Kita lanjutkan dengan refleksi rasa mensyukuri nikmat Allah dari apa yang kalian kemarin sudah Ibu tugaskan. Kalian sudah melihat video, kalian sudah membuat poster, kalian ada yang sudah membuat apa tadi? Poster juga ada lagi yang membuat syair dan lain sebagainya. Oke, untuk refleksi pemahaman materi, saya persilahkan, nanti langsung saya panggil ya, siapa, nanti maju ke depan, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan setelah kamu mereview semua tugas kemarin dan hasil karya yang kalian sudah lakukan. Oke, ini tak panggil dulu. Mas Rangga, coba silahkan refleksi tentang materi syukur kita pada hari ini dan tugas yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengungkapkan syukur ada 3. Yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan aktivitas fisik. Yang pertama, berkata baik, menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik, mudah meminta maaf dan mudah memaafkan, segera memohon ampunan. Sebagaimana dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Artinya, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, demikian pula kepada manusia, jangan ditunda. Yang kedua, dengan hati,
Aktivitas perasaan senang, ikhlas dan rela hati dengan apa yang sudah ada. Orang bersyukur lebih mampu bersabar. Dan juga ada dalam Al-Qur'an, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Dari ayat tersebut kita harus bersyukur daripada tidak bersyukur. Dan yang ketiga, aktivitas fisik. Perbuatan nyata dengan syukur ada yang melibatkan orang lain, bisa juga diri sendiri. Contoh, syukuran bagi kenikmatan. Pada surah Ad-Duha ayat 11, "Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits." Artinya, dan terhadap Wa nikmat amma ya kayaknya nggih. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke. Dan terhadap nikmat Tuhanmu mana hendaklah kamu siarkan. Pelaksanaan tidak berlebihan dan ikhlas. Jaga diri sendiri, meningkatkan intensitas ibadah. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya. Silahkan. Siapa? Mbak Nur Wahfisa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sebagai apa yang Allah inginkan agar kita lebih dekat kepadanya. Syukur adalah upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sebagai apa yang Allah inginkan agar kita lebih dekat kepadanya. Oke. Potongan dari hadis Nabi, "Unzur ilaman asfala minka", artinya pandanglah yang lebih rendah dari kita. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke, dari beberapa teman kalian yang sudah merefleksikan materi kita hari ini dengan tema mensyukuri nikmat, kita semua bisa mengambilnya bahwa mensyukuri nikmat itu adalah upaya kita, ya. Tadi kalian bisa mendengarkan sendiri, upaya kita menjalankan amanah dari Allah, menjalankan sebagaimana yang Allah inginkan, menggunakan semua apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai upaya kita menjalankannya sebagaimana keinginan Allah dan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi apapun yang dikasih sama Allah untuk kita adalah hanya sekedar titipan. Kita kalau titipan berarti kita adalah hak pakai, bukan hak memiliki. Itu yang harus selalu kita ingat ya. Semua yang ada sama kita, semua yang kita rasakan, semua yang kita miliki, semua hanya hak pakai, bukan hak milik. Maka semua hak pakai bisa jadi kapan waktunya Allah menghendaki diambil, bisa diambil? Bisa. Kita harus menerima? Kita harus menerima. Ya. Itu adalah wujud syukur. Jadi syukur itu menerima saat apapun yang dikasih sama Allah untuk kita diambil, ya, ataupun Allah menitipkan sama kita rasa sakit juga harus menerima. Itu dari rasa syukur. Tadi teman kalian juga mengingatkan bahwa ungdur man asfala minka. Kalau kita susah untuk bersyukur, ya, kita berusaha, yuk lihat ke bawah. Sekarang tak tanyain, coba kalau lihat ke atas gimana rasanya? Capek enggak? Capek. Ya, kalau kita sering lihat ke atas tentu lelah. Lelah di mana? Mata, juga di leher juga capek ya ternyata. Tapi kalau kita lihatnya ke bawah akan menjadi lebih tenang. Kalau kita lihat ke atas, seringnya yang kita lihat adalah sesuatu yang menyilaukan. Tapi kalau kita melihat ke bawah, mata kita biasanya tidak akan silau dengan apa yang kita lihat. Jadi yuk nak, sering-sering melihat ke bawah agar kita lebih mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang dititipkan Allah untuk kita semua. Jadi itu materi syukur kita pada hari ini.
sama yang Ibu tugaskan kemarin ya. Berikutnya sekarang waktunya untuk kita jurnal syukur. Apa saja jurnal syukur Anda hari ini? Ayo, durasi waktu cepat ya. Cuman 2 menit. Sudah? Oke, sudah. Oke. Alhamdulillah, sangat bahagia kalau disuruh syukur ya. Oke, sekarang minta tolong semuanya berkelompok ditaruh posisinya di papan tulis. Siapa cepat, dia cepat presentasi. Ayo cepat. Ada yang coba Bu Faiz minta 1 orang. Ini yang nempel poster ini siapa? Bukan poster ya, yang sticky note ini. Oke, maju ke depan. Apa jurnal syukurnya hari ini? Apa? Apa nih kok? Dibaca lah nak. Aku bersyukur memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Oke, ya Allah, sudah bersyukur? Ampun. Rumahnya bocor nggak mas? Apa bu? Bocor nggak rumahnya? Kamarnya kelotok bu. Alhamdulillah, hanya kamar saja, yang lainnya tidak ya? Oke, terima kasih. Ada sudah bersyukur berarti? Ampun. Oke, berikutnya. Oke, boleh duduk. Sekarang yang sebelah. Yang ini yang ada emojinya coba. Punya siapa? Ayo maju ke depan. Coba, Bu Faiz mau lihat. Jurnal syukurnya hari ini apa? Tidak perlu menunggu sempurna untuk bersyukur, karena setiap langkah dan nafas pun adalah anugerah dari Allah. Oke, masih bernafas nak? Masih. Alhamdulillah, sudah bersyukur ya? Oke, jadi bersyukur nggak usah nunggu dapat nikmat yang luar biasa. Oke, terima kasih, duduk kembali. Oke, ini yang paling bawah punya siapa? Coba maju ke depan. Oke, Oke, dibaca. Oke, selalu didukung? Oke. Apa yang tidak didukung sama keluarga? Dukung semua bu. Selama hal baik. Kalau kira-kira perilaku yang buruk didukung enggak? Enggak. Jadi cara menyayangi keluarga sama kita bukannya melulu memberikan dukungan dalam semua hal, enggak. Tapi terkadang pun kita kalau dalam hal yang enggak baik, keluarga juga harus menegur. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya hari ini. Ini nanti Bu Faiz minta tolong semua sticky note-nya ditempelkan ya, dikumpulkan jadi satu di sini. Bisa minta tolong Mbak, diambil semua. Nanti kita bikin poster, kita kumpulin untuk pengingat kita agar kita selalu bersyukur. Ya, sekretaris kelasnya ini minta besok dijadikan poster, ditempel yang bagus, yang menarik, inovasi, yang inovatif. Nanti biar kita selalu ingat, kita sering bersyukur loh. Kalau terkadang ada sesuatu hal yang hilang sama hidup kita, kita biar lebih untuk mengingatnya. Oke, terima kasih. Kita tunggu minggu depan di papan di kelas sudah ada poster tentang jurnal kita bersyukur hari ini. Berikutnya, ini waktunya sudah 5 menit lagi sudah bel. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.